Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi ya buat rekan-rekan semua. Kembali lagi dengan saya Mekanik Tambang Channel. Lama nggak posting video tentang alat berat ya, karena kesibukan sudah mulai beda. Dan sekali lagi mohon maaf ya teman-teman. Untuk kali ini saya akan membahas beberapa masalah penting saat melakukan overhaul atau remove install pompa PC 2000 ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya, kalau kita salah pasang sesuatu, itu akan menyebabkan engine overheat. Tonton terus video saya. Jangan lupa subscribe dan like ya channel saya untuk bisa berkembang lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi ya buat rekan-rekan semua. Kali ini saya akan membahas tentang engine overheat PC 2000 ya. Untuk PC 2000 yang diakibatkan saat setelah remove install ya, atau bongkar pasang pompa hidrolik. Jadi kan ada kemungkinan kita saat overhaul ya, terutama saat overhaul atau troubleshooting, saat kita temukan trouble selama ganti pompa ya, indikasi ditemukan kuningan selama di strainer atau saringan hidrolik ya, elemen, maka kita akan melakukan penggantian pompa. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan supaya aman ya, ini yang saya bahas adalah untuk engine overheat ya. Untuk engine overheat ada hubungan dengan pompa, terutama pompa fan ya, untuk fan pump radiator sama fan pump oil cooler. Jadi sekedar tahu saja, untuk solenoid untuk merubah sudut pompa ya, kalau di fan pump radiator PC 2000 itu adalah V15 yang ini, V15 konektornya yang itu ya. Dan V16 ini adalah untuk fan pump oil cooler. Jadi dari controller ya, dari controller langsung ke sini. Jadi apa yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai salah pasang. Pasti semuanya kalau salah pasang bermasalah ya. Seperti halnya cowok sama cowok salah pasang ya bermasalah, cewek sama cewek ya bermasalah. Sekedar intermezzo ya, jangan dimasukkan hati. Jadi kalau bisa kita saat melakukan penggantian pompa atau remove install semua komponen ya, kalau bisa kita tandai, daripada nanti kita trouble berkelanjutan ya. Seperti halnya trouble ini. Jadi kalau kita salah pasang konektor yang V15, V16 ini ketukar, itu akan menyebabkan engine overheat ya, engine overheat, dan temperatur hidrolik itu rendah di bawah standar, misalkan bisa sampai jadi 40 derajat Celcius atau di bawahnya. Karena apa ya, pasti pertanyaan orang, kok bisa ya kan, padahal sama-sama inputan yang masuk ke pompa kan. Itu ada satu alasan yang bisa bikin overheat ya. Jadi V15 dan V16 itu kan outputnya controller. Jadi ada output, pasti ada input. Sedangkan inputnya V15 itu adalah
temperatur air radiator atau temperatur engine ya. Dan V16 yang ini adalah inputannya adalah temperatur oli hidrolik. Saat kita operasikan saat operasi temperatur engine pasti naik. Karena apa? Kalau ketuker ya, temperatur engine saat operasi itu sekitar 90 derajat ya, naik turun 90 derajat lah, kita anggap segitu. Kalau hidrolik naik turun sekitar 60 derajat. Temperaturnya aja sudah beda. Jadi semakin tinggi temperatur, maka sudut pompa akan dimiringkan lagi, dimaksimalkan agar suplainya lebih banyak lagi dan putaran kipasnya akan lebih banyak, lebih laju lagi ya, semama kayak itu. Jadi saat temperatur engine 90 derajat semama, maka harusnya yang dikasih cepat putarannya itu adalah fan radiator. Kalau kebalik, yang dikasih cepat adalah fan oil cooler. Jadi oil cooler semakin dingin, ya kan, temperatur radiator masih tetap sama kayak gitu. Terus inputannya untuk fan radiator adalah temperatur oil cooler. Sedangkan saat operasi ya, tadi kalau sudah kebalik ya, temperatur oil cooler itu sudah turun jadi 40 derajat. Maka inputannya pompanya fan radiator adalah 40 derajat itu. Ngapain putaran kipas dikasih cepat kalau temperaturnya aja rendah kan kayak itu. Jadi error ini trouble ini tidak akan muncul biarpun kita setting di monitor. Kan ada untuk setting kecepatan fan ya, untuk 70% dan 100% ada di monitor untuk PC 2000 ya, PC 2000/8 ada untuk setting kecepatan ya, berapa persen lagi, berapa 100%, 70% ada di monitor. Itu saat kita setting akan posisi kembali lagi. Jadi habis kita setting 100% semama ya, kita naikkan, saat kita off kan kunci kontak akan kembali ke normal lagi. Jadi salah satu tandanya saat konektor itu kebalik, maka kita tidak akan bisa merubah settingan di monitor ya. Settingan untuk 70%, kenaikan 70% atau 100% ya, kita sudah enter semama kan, nanti kita matikan kunci kontak, maka dia akan kembali ke normal lagi saat kita on kan lagi. Jadi tidak fix. Kalau ini benar-benar konektornya ya nggak balik, nggak tukar, pasti saat kita setting ke 100% atau 70% itu akan fix di situ. Biarpun kita matikan unit ya, kita cabut kunci kontak, itu pun akan tetap nggak berubah. Kita cek lagi, tetap settingan bisa di 1 atau di 2. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk memastikan benarkah yang V15 ini atau V16 ini punyanya radiator atau bukan ya, siapa tahu V15 ini punya oil cooler ya kan. Ini untuk pompa yang depan adalah pompa radiator ya, pompa fan radiator, yang belakang untuk pompa fan oil cooler. Jadi kita bisa lihat, pastikan ini kan di sini rancu ya, di sini rancu, kabelnya sebelah mana, punya depan atau belakang, yang mana masih ketutup panah ya, ketutup panah-panah, jadi nggak terlalu kelihatan. Bisa kita lihat di yang lain ya. Kita buka konten untuk failure code ya, kita klik konten. Oh ya, ini tadi sudah kan motor request solenoid, kita cek ini aja. Jadi adalah fan motor radiator ya, punyanya fan motor radiator errornya. Jadi kita bisa lihat di sini solenoidnya ini adalah konektornya ada tulisan V15,
itu adalah fan pump EPC solenoid untuk radiator ya. Ini catatan ini untuk radiator V15. Kalau V16 untuk fan pump oil cooler. Jadi yang V15 adalah untuk EPC solenoid pompa radiator ya. Jadi sudah clear ya yang V15. Jadi V16 nya pastinya untuk solenoid pompa oil cooler. Jadi yang sudah punya shop manual ya, siapa tahu masih bingung, biarpun PC 200 ataupun PC 400, kalau pakai HP ya, HP Android, bukannya nyarinya di sini, klik titik 3 yang di atas, klik ya, baru kita bukanya konten. Di konten kita cari di sini. Kalau kita mau cari ya, ini spesifikasi, struktur, fungsi, dan maintenance standar ya. Table, testing adjusting, troubleshooting, dan assembly and assembly. Terus yang 90 ini diagram and drawing ya. Bisa kita lihat hidrolik sama elektrik. Mungkin itu saja dari saya dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jadi selalu perhatikan atau kita tandai konektor-konektor ya, daripada kita bingung nyari troubleshootingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam alat berat.